Video ini akan membahas tentang langkah-langkah penyusunan KPI dan sebagai contoh KPI dalam video ini adalah KPI Manager SDM. Kita lihat pada lembar berikut ini. Paling kiri nomor, kemudian KRE atau area hasil utama atau Key Result Areas adalah tujuan utama manajer SDM yang perlu didapatkan. Nah, penetapan KRE ini adalah berdasarkan pertemuan antara atasan bawahan, dan untuk mengetahui bagaimana pertemuan atasan bawahan ini dilaksanakan, Anda dapat menonton video saya berjudul Langkah-langkah Penetapan Goal Setting. Nah, memang KRE ini dipilih yang terpenting yang harus dicapai oleh sang manajer SDM pada tahun ini. Biasanya di dalam contoh ini 4 ya, tapi idealnya harusnya adalah 5 atau 6 KRE. Nah, kemudian berikutnya adalah KPI atau Key Performance Indicators atau indikator performa utama. Nah, Key Performance Indicators atau KPI ini adalah indikator-indikator yang dapat diukur untuk mengevaluasi kinerja. Dan indikator-indikator capaian rekrutmen ini diukur melalui KPI. Nah, penting sekali Anda ketahui bahwa setiap area hasil utama ini sedapat mungkin ada 2 indikator, yaitu indikator kuantitas dan indikator kualitas. Sebagai contoh, di sini rata jeda waktu untuk merekrut karyawan, artinya sejak permintaan karyawan baru sampai hadirnya karyawan baru itu adalah merupakan indikator keberhasilan rekrutmen. Ini adalah indikator kuantitas, ya, jumlah kan, jumlah waktu. Sedangkan indikator kualitasnya adalah kinerja karyawan baru selama 6 bulan. Jadi 6 bulan nanti kinerjanya bagaimana, itu indikator kualitas. Kita lihat di pelatihan dan pengembangan. Pelaksanaan sesuai jadwal ini indikator kuantitas, karena ini waktu juga. Selesai kapan dan sebagainya ini sudah direncanakan dan selesai sesuai jadwal. Tetapi perbedaan antara post-test dan pre-test itu indikator kualitas yang membuktikan apakah pelatihan itu benar-benar mengubah pengetahuan dari peserta. Selanjutnya untuk nomor 3 dan 4 juga mengandung kuantitas dan kualitas. Nah, berikutnya adalah bobot KPI. Jadi bobot KPI ini ditentukan berdasarkan skala prioritas. Jadi mana yang lebih penting, mana yang lebih berat itu ditentukan berdasarkan bobot. Jadi nanti dari KPI ini ada yang sulit, penting, itu diberi bobot yang tinggi, sedangkan yang mungkin tidak begitu penting dan pelaksanaan tidak begitu sulit diberi bobot yang rendah. Nah, ini jumlahnya idealnya adalah 100. Tapi bisa dimungkinkan ketika seseorang itu mendapat beban tugas yang melebihi target dia, melebihi tugas-tugas dia, maka dia dianggap overload, dan ketika overload itu maka bobot KPI-nya totalnya bisa lebih dari 100. Berikutnya target. Nah, target ini adalah satuan hitungan dari KPI. Jadi kalau tadi dikatakan rata jeda waktu untuk merekrut karyawan ini berapa lama jeda waktunya, itu 60 hari. Artinya apa? Dari mulai ada permintaan karyawan sampai hadirnya karyawan baru itu waktunya, targetnya adalah 60 hari. Nah, target didefinisikan berdasarkan lag atau lead indicators. Apa itu lag dan atau lead indicators bisa Anda tonton pada video saya berjudul Goal Setting. Nah, target ini bisa berupa persentase, angka, atau skor tergantung pada tipe KPI. Misalnya kalau ini kan
Oh, ini 60 hari ya, jadi 60 hari karyawan baru sudah harus tersedia, kemudian kinerja karyawan baru selama 6 bulan itu 100% karyawan baru itu kinerjanya harus standar. Nah, kemudian pelaksanaan sesuai jadwal ini 85%, artinya bisa boleh-boleh aja meleset tidak sesuai jadwal, tapi maksimum 15%. 80% harus sesuai jadwal yang sudah ditentukan pada awal tahun. Kemudian ada perbedaan antara pretest posttest ini juga dari seluruh pelatihan itu 85% harus ada perbedaan antara pretest dengan posttest. Begitu selanjutnya terkait target. Sekarang kita lihat aktual. Nah, hasil aktualnya adalah yang telah dicapai atau pencapaian dari target. Nah, untuk mendapatkan data aktual ini kita harus mengembangkan sistem pelaporan. Artinya kenyataannya bagaimana? Nah, ini HRD harus punya sistem pelaporan, harus ada seseorang yang kemudian mencari data. Ya, dan ini biasanya nanti digunakan pada akhir tahun. Jadi pada akhir tahun ini beneran nggak total jeda waktu ketika ada permintaan karyawan dan kemudian dengan hadirnya karyawan baru ini benar nggak 60 hari. Nah, ini setelah dikumpulkan datanya ternyata malah 40 hari, rata-rata 40 hari itu karyawan baru udah ada gitu. Nah, ini kemudian kinerja karyawan baru ini 100% harus standar. Ternyata semua karyawan baru ini kinerjanya standar, jadi aktualnya 100% gitu ya. Nah, pelaksanaan sesuai jadwal ini targetnya 85% kan, tapi ini malah 90%. Artinya yang sesuai jadwal itu malah 90% dari seluruh program pelatihan dan seterusnya. Jadi aktualnya ini harus sekali lagi kita punya sistem pelaporan. Berikutnya adalah nilai. Bagaimana menilainya? Nah, ini. Rumus untuk menghitung skor adalah semakin tinggi semakin baik. Misalnya semakin tinggi semakin baik itu ini ya. Perbedaan antara pretest dengan posttest dari seluruh pelatihan itu 85% harus sudah ada perbedaan. Tapi kenyataannya dia makin tinggi, yaitu malah adanya perbedaan perubahan pengetahuan itu 87%. Sehingga rumusnya adalah aktual dibagi target. Aktual dibagi target ketemunya adalah 102. Namun sekarang kita lihat, misalnya rata-rata jeda waktu untuk merekrut karyawan itu 60 hari. Makin cepat makin baik kan? Artinya semakin rendah semakin baik. Maka caranya adalah dibalik. Target dibagi aktual. Maka nilainya adalah 150. Kita lihat di sini, kalau nilainya 100 itu berarti target tercapai. Tapi kalau lebih baik artinya harusnya 60 hari, 40 hari udah ada karyawan baru berarti nilainya 150, nilainya menjadi tinggi. Sebaliknya kita lihat di sini, keluhannya maksimal 15. Ya, tetapi keluhannya ada 24, ya kan? Semakin rendah dari 15 semakin baik kan? Maka kita pakai rumus ini, artinya target dibagi aktual. Targetnya 18 dibagi 24, maka munculnya 75. Jadi ini kurang baik, ini kinerjanya terkait pelaksanaan evaluasi kinerja, penetapan tunjangan kinerja dan bonus ini pelaksanaannya realisasinya kurang baik. Nah, setelah nilai ini muncul, kemudian kita hitung nilai akhir dari sang manajer SDM ini. Caranya adalah skor nilai ini dikalikan bobot KPI kali 15. Ya, dibagi 100. Ini muncullah skor-skor ini. Kemudian yang terakhir adalah totalnya dari semua skor ini adalah skor kinerja dari manajer SDM, yaitu 109,4. Demikian, semoga bermanfaat.